Baik, terima kasih Bu Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di acara yang sangat penting dan insya Allah diberkahi oleh Allah dalam TOT Pasar Modal Syariah yang diprakarsai oleh Otoritas Jasa Keuangan. Tak lupa saya aturkan terima kasih pada kemudian yang mewakili OJK atas kesempatannya di forum ini, dan saya juga pada kesempatan kali ini salam hormat bagi Ustadz Teguh dari DSN MUI, kemudian Ustadz Tubal dari Taskia, serta Bapak Ibu sekalian sebagai pejuang-pejuang ekonomi syariah yang pada pagi hari ini dengan penuh semangat mengikuti TOT ini. Mudah-mudahan insya Allah kita semua sama-sama berjuang untuk memasyarakatkan ekonomi syariah di Indonesia. Dan mudah-mudahan di kesempatan kali ini juga kita bisa sama-sama belajar, sama-sama sharing. Karena tadi terkait kondisi saat ini di Indonesia, literasi keuangan, ekonomi keuangan syariah masih relatif rendah di 8%, apalagi berkaitan dengan literasi pasar modal syariah. Oleh karena itu mungkin ini TOT ini salah satu kesempatan bagi kita semua untuk meningkatkan pemahaman yang nantinya akan kita sampaikan kembali baik kepada mahasiswa kita atau kepada masyarakat, sehingga akan meningkat literasi keuangan syariah, khususnya pasar modal, bahkan juga inklusivitas juga akan meningkat. Baik, itu sebagai pembuka. Kebetulan di bagian penyusunan pasar modal syariah ini, saya diamanahi untuk menyusun di bagian bab 2, yaitu mengenai konsep pasar modal syariah. Mudah-mudahan sudah bisa dilihat slide yang saya tampilkan oleh Ibu Bapak sekalian. Bu Dia sudah bisa terlihat? Halo, Bu Dia? Slide-nya sudah bisa terlihat. Nah, di kesempatan kali ini ada beberapa hal yang dalam rentang waktu 20 menit ini akan saya sampaikan, yaitu mengenai konsep pasar modal syariah, kemudian sejarah dan perkembangan industri pasar modal syariah di Indonesia, kemudian fatwa terkait pasar modal syariah, konsep akad dan jenisnya yang juga nanti untuk akad ini latar belakangnya akan banyak juga disampaikan oleh Ustadz Teguh dari DSN karena terkait dengan aspek syariah di pasar modal. Kemudian kerangka regulasi pasar modal syariah serta pelaku syariah di pasar modal. Nah, baik, berbicara mengenai pasar modal syariah, maka tidak terlepas dari aktivitas muamalah yang dijalankan oleh umat Islam khususnya, yang mana aktivitas muamalah ini tentunya merupakan aktivitas yang dapat dinilai sebagai satu aktivitas ibadah manakala dijalankan sesuai dengan syariah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang berada di era modern ini tentunya tidak bisa lepas dari perkembangan zaman, termasuk juga perkembangan transaksi ekonomi yang berkembang yang di zaman Rasulullah tidak ditemukan. Salah satunya adalah aktivitas pasar modal. Dan kita memiliki dasar yang kuat ketika pasar modal berkembang menjadi satu alat transaksi, satu alat yang dibutuhkan baik bagi investor atau bagi pemilik perusahaan untuk menghimpun modal dengan dasar kegiatan muamalah seperti yang di sini ditampilkan satu kaidah usul fikih berkaitan dengan kegiatan muamalah. Al-aslu fil muamalati al-ibaha,
illa yadullu dalilan ala tahrimiha, yang artinya semua kegiatan muamalah diperbolehkan terkecuali yang dilarang. Artinya aktivitas asal muasal dari kegiatan pasar modal ini merupakan sesuatu yang mudah, tetapi kemudian ketika di dalamnya ditemukan unsur-unsur yang dilarang dalam syariah seperti adanya riba, perjudian, goror, kemudian ihtikar, maka hal-hal tersebut dapat dihilangkan atau diganti dengan akad-akad yang sesuai dengan syariah, sehingga kita bisa mengambil manfaat dari transaksi di pasar modal ini untuk kemaslahatan umat. Nah, oleh karena itu, posisi akad di dalam kegiatan muamalah ini sangat penting, termasuk juga di dalam kegiatan transaksi di pasar modal syariah. Al-aslu fil muamalati bil uqud, yaitu artinya setiap aktivitas muamalah harus disertai dengan akad. Nah, disinilah pentingnya peranan akad di dalam setiap aktivitas muamalah. Kadang-kadang orang yang tidak memahami posisi akad itu sering menyamakan aktivitas keuangan antara yang syariah dengan non syariah, lihat dari outputnya. Dia tidak melihat proses dan akadnya. Sehingga seolah-olah ketika outputnya sama, mereka langsung berpendapat bahwa antara yang syariah dengan yang non syariah itu sama, hanya diganti nama. Nah, ini karena kurangnya pemahaman tentang kedudukan akad di dalam transaksi atau di dalam aktivitas muamalah. Mudah-mudahan ini bagi kita yang sudah memahami bisa meliterasi masyarakat, sehingga tidak lagi kata-kata atau pendapat di masyarakat seperti itu yang menganggap tidak berbeda antara keuangan syariah dengan keuangan non syariah. Nah, baik, kemudian kenapa perlu ada pasar modal syariah? Ini merupakan satu tuntutan dari perkembangan zaman yang ditandai dengan perkembangan teknologi, kemudian dengan perkembangan cara bertransaksi yang lebih mudah. Tentunya kita sebagai umat Islam akan menyikapi satu perkembangan ini dengan satu sikap yang akan selalu mengkaitkan dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, kita bisa menerima pasar modal syariah karena kita memandang bahwa di dalamnya terdapat maslahat yang tentu sangat bermanfaat bagi umat Islam ketika bertransaksi, ketika umat Islam membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya, untuk kemakmuran umat. Nah, oleh karena itu, disinilah kedudukan pasar modal syariah sangat penting. Namun tentunya ketika pasar modal ini akan diadopsi, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu prinsip-prinsip syariah, yaitu berupa prinsip hukum Islam di dalam kegiatan syariah pasar modal yang didasarkan kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kebetulan sekarang juga sudah hadir yang nanti di bagian ketiga akan menyampaikan aspek syariah di pasar modal oleh Ustaz Teguh. Nah, kemudian apa pentingnya pasar modal syariah ini di kita? Atau mesti seperti apa pasar modal yang sesuai dengan ketentuan syariah? Tentu upaya yang harus dilakukan berkaitan dengan perkembangan pasar modal di Indonesia yang porsinya, market share-nya masih relatif kecil dibandingkan dengan total ekonomi syariah di Indonesia, maka perlu adanya dorongan bagi emiten untuk menerbitkan efek yang dapat memenuhi kaidah syariah, memenuhi unsur keadilan, kemudian memenuhi unsur kehati-hatian dan transparansi. Sehingga ketika aspek-aspek ini muncul, maka yang menjadi stakeholder bukan hanya dari kalangan umat Islam, tapi mereka kalangan pebisnis dari luar Islam pun akan tertarik melihat dari kelebihan di pasar modal syariah di mana ada nilai yang menurut mereka mungkin ini universal, tapi betul-betul sangat
mereka dambakan adanya keadilan, kehati-hatian, dan transparansi. Kemudian yang berikutnya, apa yang dapat dilakukan untuk pengembangan pasar modal syariah ini adalah memberikan pemahaman kepada para pelaku tentang ketentuan muamalah di pasar modal. Ini terkait dengan upaya meliterasi masyarakat, upaya mengajak masyarakat untuk ikut serta di dalam memanfaatkan pasar modal untuk aktivitas ekonomi yang dapat memperlancar, mempermudah transaksi, mempermudah melakukan penghimpunan modal untuk kegiatan usaha yang sesuai dengan syariat. Nah, oleh karena itu perlu diciptakan infrastruktur, kemudian mekanisme pasar yang wajar, jujur, transparan, dan tepat waktu. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Hussein yang mewakili OJK di pembukaannya, bahwa di roadmap itu sangat ditekankan adanya infrastruktur pasar modal syariah, kemudian produk pasar modal syariah yang tentunya lebih inovatif, dan kemudian sinergitas antar stakeholder. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana supaya pasar modal ini berkembang, yaitu menyelenggarakan pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pasar modal secara adil. Dalam hal ini tentu OJK yang memiliki peranan penting, supaya aktivitas pasar modal ini dapat dilakukan, khusus pasar modal syariah dapat dilakukan secara adil, efisien, efektif, dan ekonomis. Nah, inilah mungkin kalau dikaitkan dengan tujuan adanya TOT, supaya Bapak Ibu sekalian sebagai pejuang-pejuang ekonomi syariah bisa yang sudah paham tentu bisa lebih paham lagi, dan nantinya akan menjadi bekal untuk meliterasi mahasiswanya, bahkan bisa meliterasi masyarakat. Nah, kemudian berikutnya ada hal yang penting saya sampaikan di materi ini adalah bagaimana pasar modal syariah ini awal mulanya berkembang, awal mulanya berdiri sampai dengan saat ini yang sudah mulai launching beberapa produk baru, kemudian memiliki roadmap yang sangat jelas untuk dikembangkan sampai dengan 2024. Nah, kita akan mulai, kenapa pasar modal syariah ini ada dan mesti diadopsi di Indonesia. Ini tentu sebenarnya kalau dilihat dari awal, munculnya pasar modal syariah di Indonesia ini memiliki latar belakang yang berbeda dibandingkan dengan kemunculan pasar modal di beberapa negara di Uni Emirat Arab dan Malaysia, di mana di Malaysia dukungan dari pemerintah sangat kuat, jadi dapat dikatakan sifatnya top down. Sementara di Uni Emirat Arab kemunculannya terkait dibarengi dengan regulasi yang dikeluarkan untuk pengembangan pasar modal syariah. Sementara di Indonesia muncul dari adanya demand yang membutuhkan dana-dana syariah melalui aktivitas di pasar modal bagi para emiten, bagi pemilik perusahaan yang ingin mendapatkan dana-dana yang sesuai dengan mekanisme atau sesuai dengan akad-akad syariah. Nah, itu dimulai tahun 97 dengan ditandai dengan kelahirnya atau di launchingnya pasar reksadana syariah oleh DIM, waktu itu namanya Dana Reksa Investment Management tahun 97. Walaupun kalau kita bandingkan dengan kemunculan reksadana di level global, kita terpaut waktu sekitar 10 tahun lebih, di mana reksadana syariah pertama muncul di Amerika Serikat, namanya Amanah Income Funds, tahun 86 di Indianapolis. Nah, ya ini juga merupakan tantangan tentu bagi regulator untuk lebih cepat lagi memberikan dukungan kepada pasar modal syariah supaya lebih berkembang. Nah, kemudian sebelum kita ke tahun 2000, ada hal penting di tahun 99 yang menandai atau yang mendukung berkembangnya pasar modal syariah, yaitu munculnya lembaga independen di bawah MUI, yaitu Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Tentu ini sangat terkait dengan fatwa-fatwa yang dibutuhkan oleh pasar modal syariah. Kemudian di tahun 2000, Dana Reksa Investment Management atau DIM bekerja sama dengan Bursa Efek Jakarta waktu itu meluncurkan satu indeks yang sesuai dengan transaksi syariah yang disebut dengan Jakarta Islamic Index, yang merupakan indeks syariah yang terdiri dari 30 saham syariah yang dianggap paling liquid di Indonesia. Nah, di mana di awal yang bertugas menyeleksi saham syariah ini adalah DIM atau Dana Reksa Investment Management. Sementara kriteria saham liquidnya disusun oleh Bursa Efek Jakarta. Nah, kemudian peluncuran JI ini sebenarnya tidak berselang waktu lama dari penerbitan indeks saham syariah pertama di dunia, yaitu Dow Jones Islamic Market Index, di JIM di tahun 99. Kemudian berikutnya adalah sebelum tahun 2002, DSN MUI menerbitkan fatwa nomor 20 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Dan ini merupakan fatwa pertama tentunya yang dikeluarkan oleh DSN MUI terkait pasar modal Islam yang merespon diluncurkannya pasar modal reksadana syariah pertama. Kemudian di tahun 2002, nah, ini merupakan satu momen yang penting di mana produk pasar modal selain reksadana diterbitkan, yaitu sukuk yang pada waktu itu namanya belum sukuk, tapi masih obligasi syariah dengan menggunakan akad mudorobah. Nah, karena pada saat itu regulasi khusus tentang sukuk belum ada, sehingga penamaannya saat itu belum sukuk tapi masih obligasi syariah. Nah, kemudian di tahun 2003 DSN UI menerbitkan fatwa nomor 40 tahun 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal syariah. Nah, sebagian kalangan menjadikan tahun 2003 ini di peluncuran fatwa ini sebagai indikator pendirian pasar modal syariah Indonesia. Kemudian sebelum 2006 ada momen juga di tahun 2004, yaitu adanya obligasi syariah dengan akad ijaro yang di-launching dengan fatwa DSN MUI nomor 41. Kemudian tahun 2006 yang waktu itu masih Bapepam LK sebagai regulator mengeluarkan regulasi tentang pasar modal syariah pertama. Maaf Pak Cupian, ya. Waktunya tinggal 5 menit ya Pak. Oh ya. Nah, tahun 2006 Bapepam LK mengeluarkan regulasi tentang pasar modal syariah pertama di Indonesia. Kemudian tahun 2007 Bapepam juga menerbitkan peraturan 2K1 tentang kriteria penerbitan daftar efek syariah. Di mana di sini JII tidak lagi diseleksi oleh DIM, tetapi sudah mengikuti daftar efek syariah yang diterbitkan oleh OJK setiap 6 bulan sekali. Kemudian 2008 dikeluarkan surat berharga syariah negara SBSN, di mana pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008. Kemudian tahun 2011 ini merupakan tonggak kebangkitan pasar modal syariah, di mana BEI menerbitkan ISSI Indeks Saham Syariah Indonesia pada tahun 2011 yang merupakan indeks komposit bagi seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, kemudian di 2011 ini juga BI memperkenalkan model transaksi yang disebut dengan Syariah Online Trading System, yang merupakan alat bantu transaksi bagi investor yang ingin melakukan perdagangan syariah sesuai dengan prinsip syariah.
Kemudian tahun 2013 PT Indo Premier Sekuritas menerbitkan produk baru namanya Exchange Traded Fund pertama di Indonesia yang menggunakan JI sebagai indeks dasar penerbitannya atau sebagai underlying indeksnya. Kemudian di 2015 di launching roadmap pasar modal syariah untuk 2015 sampai dengan 2019 serta logo dan tagline untuk pasar modal syariah. Di tahun itu pula juga Bursa Efek Syariah mulai sosialisasi ke kampus-kampus dengan menggandeng kampus untuk mendirikan galeri investasi syariah. Kemudian di 2016, reksadana syariah efek luar negeri pertama diluncurkan. Dan 2017, kemudian unit pengelolaan investasi syariah dan manajer investasi syariah pertama ditetapkan. Juga di tahun 2017 ini Badan Amil Zakat Nasional bekerjasama dengan satu perusahaan sekuritas namanya Henan Putirai Sekuritas meluncurkan zakat saham pertama, di mana ini tentunya merupakan satu produk inovasi yang menggabungkan filantropi Islam dengan investasi di pasar modal, di mana saham kemudian menjadi objek baik bagi zakat, infak, sedekah. Nah, itu adalah roadmap. Kemudian tadi yang berikutnya tahun 2020 alhamdulillah sudah diluncurkan kembali roadmap untuk sampai dengan tahun 2024. Nah, kemudian apa peranan pasar modal syariah? Tentu pasar modal syariah ini adalah merupakan satu lembaga intermediasi yang menjembatani antara unit surplus dengan unit defisit, yang menjadi jembatan bagi pihak-pihak yang membutuhkan dana, dalam hal ini perusahaan emiten, untuk pengembangan perusahaannya dengan pihak yang memiliki kelebihan dana ingin investasi dengan skema yang berbeda yang ada sebelumnya, maka pasar modal ini menjadi pilihan. Dan tentunya bagi mereka yang mendambakan cara transaksi atau bagaimana mendapatkan modal di pasar modal sesuai syariah, maka inilah tempat yang tepat bagi para investor, bagi para emiten untuk mendapatkan modal untuk membiayai atau menambah modal di perusahaannya. Kemudian juga sebagai sarana investasi ini merupakan upaya memproduktifkan aset-aset bagi mereka yang memiliki kelebihan dana. Selain saat ini uang dana atau bisa dikembangkan melalui kegiatan real atau melalui perbankan. Sehingga kehadiran pasar modal ini menjadi diferensiasi bagi para investor yang tertarik di dalam kegiatan transaksi syariah. Nah, kemudian untuk fatwa ini nanti mungkin lebih tepat akan banyak dijelaskan di aspek syariah, yang tentunya ini sangat menunjang pada aktivitas pasar modal syariah, karena tentu apa yang dilakukan dalam kegiatan operasional syariah harus merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Telah banyak fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI dari tahun 2001 sampai dengan mungkin tahun 2019 atau 2020. Ini menunjukkan respon yang sangat bagus bagi perkembangan pasar modal syariah. Setiap ada inovasi produk baru akan ditunjang oleh dukungan fatwa dari DSN MUI. Sehingga pelaku pasar yang sudah komitmen untuk menggunakan pasar modal syariah sebagai sarana untuk investasi atau untuk mendapatkan modal, tidak ragu lagi dengan produk-produk inovasi yang ada. Nah, kemudian tadi bahwa hal yang penting yang membedakan pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional adalah di akan, yang kedudukannya sangat penting, yang sangat menentukan sah tidaknya satu transaksi di dalam muamalah syariah Islam, termasuk kegiatan transaksi di pasar modal syariah.
Dan di pasar modal syariah ini tentu kalau akad jual beli biasanya melibatkan penjual dan pembeli, tapi ketika masuk ke dalam aktivitas pasar modal, maka di sana ada pihak lain yang juga akan menentukan kesah tidaknya satu transaksi. Di sana ada perantara, kemudian ada atau pialang, kemudian ada emiten dan sebagainya yang tentu sangat terlibat di dalam kegiatan transaksi dan sangat menentukan sah tidaknya satu akad di dalam aktivitas pasar modal syariah. Nah, dan kalau dikaitkan dengan KUHP yang berlaku di Indonesia, rukun dan syarat akad yang berlaku di Indonesia untuk aktivitas muamalah tidak bertentangan atau sejalan dengan pasal 1320 KUHP, di mana di dalamnya terdapat kesepakatan kehendak, kecakapan berbuat menurut hukum, adanya objek, kemudian adanya sebab yang diperbolehkan. Tentu dalam transaksi syariah ada syarat halal dan legal yang bisa saja di pasar modal konvensional atau di transaksi lain, apapun transaksi objeknya tidak ada catatan halal. Tapi di sini ada satu hal yang sangat penting dan sangat concern bagi semua pelaku, yaitu halal dari segi objeknya, baik halal lizatihi maupun halal ligoirihi. Nah, inilah jenis-jenis akad di pasar modal syariah. Tentu ini adalah akad utama yang sebetulnya akad di bank syariah, di pasar modal syariah itu bukan hanya satu akad ketika di dalam satu transaksi, tapi ada namanya multi akad. Namun jenis-jenis akad yang sifatnya umum yang mendasari transaksi di pasar modal syariah diantaranya adalah akad ijaroh, kemudian akad istisna, kafalah, mudorobah, musyarakah, dan wakalah. Tentu seperti tadi disampaikan bahwa ada akad-akad turunan dari akad yang utama ini yang diterapkan atau melekat pada transaksi di pasar modal syariah. Nah, ini skemanya nanti bisa Bapak Ibu baca dan insya Allah saya kira sudah paham mengenai akad-akad yang pokok ini. Nah, namun hal yang berbeda di pasar modal syariah itu adalah akad muamalah di pasar perdana yang menggunakan multi akad. Kemudian di pasar sekunder juga sama menggunakan multi akad. Nah, ini adalah perlu dipahami bahwa transaksi di pasar modal syariah ini sudah dapat dipastikan kesahihannya atau kesesuaiannya dengan syariat Islam. Sehingga ini merupakan satu bekal untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya mereka tidak ragu lagi ketika memanfaatkan pasar modal syariah sebagai sarana investasi mereka ataupun menjadi sarana untuk mendapatkan modal yang halal yang sesuai dengan syariat. Nah, ini beberapa kerangka aturan dari OJK yang juga aturan ini sangat dinamis, berkembang, mengikuti perkembangan pasar modal konvensional, diikuti pula oleh perkembangan pasar modal syariah. Karena masyarakat akan menuntut adanya inovasi yang disesuaikan dengan perkembangan zaman serta perkembangan teknologi. Karena ketika pasar modal syariah tidak mengikuti dinamika dari perkembangan pasar modal secara umum, tentu ini akan sangat merugikan bagi pelaku pasar di Indonesia, khususnya pelaku pasar modal syariah. Bahkan juga ketika pasar modal syariah mengikuti inovasi-inovasi yang ada di pasar modal pada umumnya, bisa menarik minat yang lebih banyak lagi pelaku-pelaku pasar untuk masuk ke pasar modal syariah. Nah, ini bagian terakhir mengenai pelaku syariah di pasar modal, diantaranya ASPM, ahli syariah pasar modal,
yang merupakan perorangan atau badan usaha, kemudian pelaku lainnya adalah DSN dan tim ahli syariah. Tentu dengan pelaku-pelaku syariah di pasar modal ini akan menjamin bahwa aktivitas di pasar modal syariah tidak akan keluar dari ketentuan syariah. Dan produk-produk yang dihasilkannya, apakah produk yang sudah lama ditransaksikan atau produk inovasi baru, akan dapat dipastikan sesuai dengan ketentuan syariah. Nah, kemudian pelaku lainnya adalah manajer investasi syariah yang anggaran dasarnya perlu menyatakan kegiatan usaha, cara dalam mengelola usaha, mengelola investasi, serta jasa yang diberikan, yang mesti sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal. Serta pelaku lainnya adalah UPIS, Unit Pengelola Investasi Syariah, yang merupakan bagian dari manajer investasi, yang tugasnya untuk mengelola efek atau portofolio investasi kolektif, bagaimana mengembangkannya dan kemudian memasarkannya. Ini tugas yang sangat penting supaya bisa menarik lebih banyak investor yang mau berinvestasi di pasar modal syariah. Dan ini tadi seperti yang disampaikan bahwa di dalam perkembangannya transaksi di pasar modal syariah sudah mengakomodir cara transaksi online yang disebut dengan SOTS, Syariah Online Trading System, yang merupakan sistem transaksi secara online yang memenuhi prinsip syariah di pasar modal. Fiturnya adalah hanya dapat digunakan untuk transaksi saham syariah dengan berbasis cash, tidak boleh membeli secara utang atau margin trading karena bisa masuk di dalamnya unsur riba. Kemudian tidak dapat melakukan transaksi jual saham yang belum dimiliki, yang disebut dengan short selling, yang merupakan transaksi yang salah satu jenis transaksi yang dilarang di pasar modal syariah. Baik, demikian Bu Dia yang bisa disampaikan berkaitan dengan konsep pasar modal syariah. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang di sesi diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.